Kekalahan setengah lusin melawan Jepang memang telak, tapi juga menjadi pembuka mata. Timnas Indonesia perlu membangun dari pondasi, pengalaman, pembinaan, dan konsistensi. Kekalahan telak 0-6 dari Jepang menjadi tamparan keras yang menyadarkan kita Indonesia belum layak bermain di Piala Dunia. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan mulai dari naturalisasi pemain, mengirim pemain ke Eropa, hingga mendatangkan pelatih asing. Tapi ternyata semua itu belum cukup. Ironisnya, saat Indonesia tampil dengan pemain inti, Jepang malah menurunkan tim lapis kedua dan tetap menang telak. Inilah bukti bahwa pembinaan yang kuat dan sistematis lebih penting daripada tambal sulam instan. Mengganti pelatih atau menambah pemain naturalisasi bukan solusi jangka panjang. Membangun sepak bola itu seperti menanam pohon jati. Hasilnya baru terlihat puluhan tahun kemudian. Jepang bisa menurunkan tim kuat tanpa naturalisasi karena mereka telah menyiapkan generasi berbakat sejak lama. Jepang bahkan pernah menundukkan Jerman dan Spanyol. Mereka sudah punya jam terbang dan pengalaman yang tidak dibentuk dalam semalam. Lalu muncul pertanyaan besar netizen Indonesia. Apakah Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sudah membangun pondasi sepak bola Indonesia sejak 2020 layak diganti begitu saja menjelang Piala Dunia? Shin Tae-yong bukan sekedar pelatih, STY arsitek awal yang menanam pondasi penting. Fisik pemain ditingkatkan, disiplin ditanamkan, dan mental juara mulai dibentuk. Ia berani menyaring pemain muda, membangun kerangka tim sejak level U19 hingga senior. Dalam 4 tahun terakhir, prestasinya cukup nyata. Peringkat FIFA naik, Indonesia lolos ke Piala Asia, bahkan tampil kompetitif di SEA Games dan AFF. Namun, saat target besar seperti Piala Dunia mulai terlihat, justru muncul kabar bahwa Shin Tae-yong akan digantikan Patrick Kluivert. Ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Mengapa pelatih yang menanam tidak diberi kesempatan memanen? Padahal konsistensi adalah kunci dalam membangun sistem. Timnas Jepang sukses karena mempertahankan filosofi sepak bolanya selama puluhan tahun. Jika Indonesia terus bergonta-ganti pelatih hanya demi hasil instan, maka kita akan kembali ke titik awal tanpa arah, tanpa fondasi kuat. Publik wajar mempertanyakan apakah keputusan mengganti Shin Tae-yong yang di tengah progres ini justru langkah mundur? Seharusnya ketika tim sedang menanjak, pelatih yang membentuk karakter dan gaya bermain diberi kepercayaan penuh hingga tuntas. Jika sepak bola ingin dibangun layaknya filosofi pohon jati, bukan tanaman musiman, maka membiarkan Shin Tae-yong yang menuntaskan misinya bisa jadi langkah terbaik untuk masa depan timnas Indonesia. Jadi intinya, mari perbanyak jam pembinaan, kurangi jam pamer. Kita harus berterima kasih kepada Jepang karena telah menyadarkan kita bahwa lolos ke Piala Dunia tidak bisa diraih dengan instan. Masih ada ronde keempat, lawannya memang selevel, tapi jikapun gagal, ya kita harus ikhlas. Karena Piala Dunia memang bukan untuk tim yang dibangun dengan cara instan, melainkan cara mereka yang sabar menanam dan membina. Kita percaya akan masa depan sepak bola Indonesia, tapi kita juga harus sadar di mana level kita saat ini. Sepak bola bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi tentang proses, kesabaran, dan keberlanjutan. Jika Indonesia ingin sejajar dengan tim besar dunia, maka fondasi yang telah dibangun jangan dihancurkan hanya karena haus hasil instan. Memberi kepercayaan penuh pada pelatih yang menanam seperti Shin Tae-yong adalah bagian dari komitmen membangun sepak bola yang berkelas dan berkarakter. Kini saatnya kita belajar bukan hanya dari skor, tapi dari arah dan visi jangka panjang. Anggota eksekutif atau Exco PSSI yang bernama Arya Sinulinga menegaskan bahwa federasi sudah mempunyai langkah agar timnas Indonesia bisa jadi tuan rumah di ajang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, jelang babak keempat ini bergulir, beredar rumor bahwa AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai host. Hal tersebut menjadi sorotan dan membuat pengamat sepak bola Indonesia lalu Mara Satria Wangsa mendesak PSSI untuk mengawal proses penunjukan tuan rumah itu. Sekarang yang perlu kita bahas adalah bagaimana menggugat AFC dalam tanda petik agar putaran keempat tuan rumahnya itu dibagi, bukan diberikan yang katanya untuk Qatar dan Arab Saudi. Ucap lalu Mara Satria Wangsa dikutip dari YouTube Catatan Demokrasi. Kalau memakai zona kawasan ya jangan di Timur Tengah saja, apalagi Qatar dan Arab Saudi kan termasuk pesertanya. Jadi PSSI harus berdiri di depan memimpin ini untuk men-challenge AFC agar dilakukan undian secara transparan. Exco PSSI Arya Sinulinga yang hadir dalam forum tersebut melalui video call menegaskan bahwa pihak federasi sudah menyiapkan langkah khusus. Saya rasa ada cara kami untuk hal-hal semacam ini yang memang tidak kami sampaikan terbuka. Ibu Priya yang juga menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN ini.
Arya Sinulinga melanjutkan bahwa PSSI telah mengikuti bidding untuk menjadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang pasti langkah-langkahnya nanti kita lihat bagaimana, ada langkah-langkah ke sana tapi mungkin agar berbeda. Namanya kan kami ini melakukan bidding, itu kan sudah sebuah langkah, jelas Arya Sinulinga. Berikutnya ya, kami juga akan berjuang supaya kita berhasil dalam bidding itu. Itu adalah langkah kami. Soal tahapan bagaimana, kami punya tahapan-tahapan sebelumnya, tugasnya. Adapun untuk drawing round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dikabarkan akan digelar pada 17 Juli 2025. Drawing tersebut ditentukan melalui pot yang berdasarkan ranking FIFA. Artinya, Timnas Indonesia ada di pot 3 bersama dengan Oman, pot 1 diisi Arab Saudi, serta Qatar, sedangkan pot 2 ada Uni Emirat Arab dan Irak. Nah, di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, ke-6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 negara. Mereka akan menjalani pertandingan dengan sistem round robin. Setiap tim bertemu satu sama lain satu kali. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Artinya, Timnas Indonesia harus bisa mengalahkan 2 pesaingnya di grup dari pot 1 dan 2. Kemudian peringkat kedua di grup akan melaju ke round 5 kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 tim yang menjadi runner-up akan bertanding untuk melaju ke babak playoff antar konfederasi yang memperebutkan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga di grup dipastikan gugur atau tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Saran Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia lolos dari round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Shin Tae-yong, keberhasilan Timnas Indonesia melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah merupakan pencapaian luar biasa. Shin Tae-yong meyakini bahwa ke depan skuad Merah Putih akan tampil lebih percaya diri dan agresif. Shin Tae-yong menilai bahwa lolos ke fase ini bukan hanya soal hasil di atas kertas, tapi juga merupakan bukti dari kerja keras dan proses panjang yang telah dijalani bersama tim. Shin Tae-yong juga menyampaikan pandangannya terkait tantangan yang akan dihadapi Indonesia di fase berikutnya. Ia mengingatkan bahwa lawan-lawan di putaran keempat nanti banyak berasal dari kawasan Timur Tengah. Negara-negara tersebut dikenal memiliki fisik yang kuat, daya tahan tinggi, serta bermain dalam kondisi cuaca dan atmosfer yang cukup ekstrim bagi sebagian besar pemain Asia Tenggara. Di sana akan melawan beberapa tim Timur Tengah dengan iklim dan lingkungan yang sangat berbeda. Saya rasa kita perlu menyiapkan kondisi fisik dengan sangat baik. Bagus juga kalau bisa maksimal dalam pertahanan meski tidak mudah, ujarnya dalam wawancara bersama Jeong Seok Seo di Instagram dikutip pada Kamis 12 Juni. Karena itu, menurut Shin, aspek kebugaran dan kekuatan fisik menjadi hal yang tak bisa ditawar. Latihan intensif untuk membentuk kondisi prima dinilai penting agar Timnas Indonesia bisa bersaing secara optimal. Ia menyoroti pentingnya mempertahankan struktur pertahanan yang solid, meskipun diakuinya hal itu tidak akan mudah. Tak hanya itu, pelatih yang pernah membawa Korea Selatan tampil di Piala Dunia ini juga memberikan saran strategis kepada tim pelatih yang kini dipimpin oleh Patrick Kluivert. Shin Tae-yong menekankan pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap gaya bermain calon lawan. Menurutnya, mengenali kekuatan dan kelemahan lawan bisa menjadi kunci utama untuk merancang taktik penyerangan maupun bertahan yang efektif. Lebih jauh lagi, Shin Tae-yong menyarankan agar Timnas Indonesia tidak sekedar bertahan namun mampu menemukan celah untuk membobol lini pertahanan lawan. Dengan kombinasi analisis taktis, kondisi fisik prima, serta penguasaan strategi menyerang dan bertahan, ia percaya hasil positif bisa diraih di putaran selanjutnya. Melihat persaingan ketat di putaran keempat nanti, kesiapan fisik, mental, dan strategi akan menjadi 3 pilar utama yang wajib diperkuat. Dengan semangat juang yang tak pernah padam, dukungan masyarakat yang semakin tinggi, serta sinergi antara pelatih dan pemain, Timnas Indonesia kini berada di jalur yang menjanjikan. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa menjadi ajang pembuktian bahwa sepak bola Indonesia telah naik kelas di kancah Asia.